Selamat pagi adik-adik. Hari ini kalian ketemu lagi sama kakak. Di pertemuan ini kita akan belajar materi yaitu polinomial. Polinomial ini sering juga disebut dengan suku banyak. Nah, dari kalian ada nggak yang udah pernah dengar kata polinomial? Oh, ada beberapa yang udah pernah dengar ya. Tapi ada juga yang belum kan? Oke, marilah kita sama-sama belajar tentang polinomial. Yang pertama kita bahas dulu apa pengertian dari polinomial itu. Nah, pengertian dari polinomial itu adalah polinomial merupakan suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku. Terdiri dari beberapa suku dan memuat variabel berpangkat bulat positif dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, inilah dia pengertian dari polinomial itu. Polinomial merupakan suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, bentuk umum dari polinomial itu polinomial berderajat n dengan variabel x itu dapat dituliskan kayak gini. Dia biasa bentuk umumnya itu an x pangkat n ditambah a n kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah dan seterusnya sampai a2x pangkat 2 ditambah a1x. Nah, ini kan x-nya ini berpangkat 1, pangkatnya nggak usah kita tuliskan lagi karena dia pangkat 1 ditambah a0. Nah, inilah dia bentuk umum dari si polinomial itu. Itu dia bentuk umum dari polinomial. Oke, selanjutnya kita bahas keterangan dari masing-masing bentuknya ini. Yang pertama, n itu dia merupakan bilangan bulat positif dan merupakan pangkat tertinggi dari si polinom itu dan merupakan pangkat tertinggi atau biasa juga disebut dengan derajat. Nah, yang selanjutnya kalau yang ini an kurang 1 dan seterusnya, ini nanti ada suku-suku yang lain sampai a2 dan a1 itu merupakan koefisiennya itu dia merupakan bilangan real ini. Yang an kurang 1, suku-suku yang lainnya dan seterusnya sampai a2 dan a1 itu merupakan koefisien. Nah, ini dia berbentuk bilangan real. Nah, kalau yang si A0 ini dia merupakan konstanta atau suku tetap. A0 itu konstanta atau suku tetap dan ini juga merupakan bilangan real.
bilangan real. Nah, biar lebih paham dari bentuk umumnya ini kita kasih contohnya. Kita kasih contoh ya, kita kasih contoh polinom. Yang pertama, misalnya dikasih ini, ada 3x pangkat 5. 3x pangkat 5 ditambah 2/3 x kuadrat dikurang 6x ditambah 7. Nah, ini merupakan polinomial berderajat 5. Kok bisa kakak bilang itu polinomial berderajat 5? Tahu dari mana kita, Kak? Nah, kalian pasti kayak gitu dalam hatinya kan. Nah, itu bisa kita lihat dari ini. Di sini kan dia ada 3x pangkat 5 ditambah 2/3x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 7. Nah, di sini kan pangkat tertingginya itu 5. Nah, suku-suku yang lainnya ini dia ada yang berpangkat 2, ada yang berpangkat 1. Nah, pangkatnya ini semua dia berbentuk bilangan bulat positif. Berarti artinya dia merupakan polinomial dengan pangkat tertinggi 5 atau polinomial berderajat 5. Oke, kita kasih contoh yang kedua. Ada 2x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, kalau yang ini dia merupakan polinomial berderajat 3. Nah, sama kayak yang pertama tadi, kita lihat dari sini. Ini kan dia ada 2x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurang 2x tambah 1. Nah, ini dia pangkat tertingginya 3. Dan suku-suku yang lainnya itu dia berpangkat bilangan bulat positif. Berarti dia merupakan polinomial dengan pangkat tertingginya 3 atau polinomial berderajat 3. Oke, kita kasih lagi contoh yang lain. Nah, ada 7x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 1/x kuadrat ditambah 3/x. Nah, kalau yang ini dia bukan polinomial. Bukan polinomial. Kenapa, Kak? Kok bisa itu gak polinomial? Tahu dari mana kita? Nah, kita lihat di sini. Ini kan ada 1/x pangkat 2. Terus ini ada 3/x. Nah, kalau kita pakai sifat eksponen, ini kan 1/x kuadrat ini bisa dibuat jadi x pangkat negatif 2. Nah, kalau yang ini dia, ini jadi tambah 3x pangkat min 1. Ini kan dia pangkat negatif. Sedangkan tadi syarat dari polinomial itu dia merupakan variabel berpangkat bulat positif. Sehingga contoh yang ketiga ini dia bukan merupakan polinomial. Oke, kita kasih satu contoh lagi. Misalnya ada 5x pangkat 7 ditambah 3x kuadrat ditambah 5 akar x. Nah, ini juga bukan polinomial. Kenapa, Kak? Kita perhatikan yang ini. Ini dia ada 5 akar x. Ini kan kalau dibuat pakai sifat eksponen, ini sama dengan 5x pangkat setengah. Nah, dia pangkatnya memang pangkat positif, tapi bukan merupakan bilangan bulat, sehingga dia bukan polinomial. Oke, itulah dulu untuk pengertian polinom. Selanjutnya kita masuk ke operasi polinomial. Nah, di operasi polinomial ini dia nanti ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, langsung saja kita bahas. Misalnya diketahui Px itu polinomial 5x pangkat 4
ditambah 3x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 6. Dan Qx dia polinomial 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat. Nah, kemudian kita disuruh tentukan yang pertama Px ditambah Qx. Yang kedua Px dikurang Qx. Dan yang ketiga Px dikali Qx. Oke, langsung aja kita selesaikan ya. Nah, untuk yang pertama dia itu berarti penjumlahan. Px ditambah Qx sama dengan kita masukkan. Tadi di soal diketahui Px-nya itu yaitu 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 6. Ditambahkan dengan Qx. Qx-nya berapa? Yaitu 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat. Nah, untuk mengoperasikannya ini, kita operasikan yang pangkatnya sama. Nah, kita lihat pertama, yang 5x pangkat 4. Di yang lainnya ini ada nggak lagi yang berpangkat 4? Tidak ada, berarti yang ini nggak perlu langsung ditulis aja, nggak dioperasikan ke yang lain. Nah, kalau yang berpangkat 3, yang mana aja dia yang berpangkat 3? Nah, ini ada yang 3x pangkat 3 dan 4x pangkat 3. Nah, berarti itu kita operasikan. Tambah 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3. Kemudian yang berpangkat 2 ada min 5x kuadrat sama min 2x kuadrat. Oke, itu juga kita operasikan. Di min 5x kuadrat dikurang 2x kuadrat. Oke, kalau yang konstantanya cuma ada satu suku, berarti langsung saja kita tulis. Oke, kita operasikan, berarti 5x pangkat 4, 3 ditambah 4 itu sama dengan 7, berarti tambah 7x pangkat 3. Kemudian yang ini, min 5x kuadrat dikurang 2x kuadrat, berarti jadi min 7x kuadrat ditambah 6. Nah, berarti hasil dari Px ditambah Qx itu sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah 6. Oke, yang B kita kerjakan yaitu Px dikurang Qx. Oke, kita masukkan yang pertama Px-nya itu ada polinomial 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 6 dikurang, ini karena pengurangan kita buat di dalam kurung si Qx-nya, itu ada 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat. Nah, untuk mengurangkannya itu juga sama seperti penjumlahan tadi, kita operasikan yang pangkatnya dia sama. Nah, yang pertama kan kalau yang 5x pangkat 4 kan di suku-suku yang lain gak ada, dia satu suku aja yang 5x pangkat 4, langsung aja kita tuliskan 5x pangkat 4. Nah, kalau yang berpangkat 3 dia kan ada 3x kuadrat sama min 4x pangkat 3. Berarti kita operasikan yang itu. Tambah 3x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 3. Nah, kemudian yang berpangkat 2 yaitu ada min 5 dan ini negatif kali negatif berarti jadi positif. Berarti min 5x kuadrat ditambah 2x kuadrat. Nah, kalau yang konstanta dia cuma ada satu, langsung aja kita tuliskan. Oke, kita operasikan, berarti jadi 5x pangkat 4, 3x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 3, berarti 3 dikurang 4. Itu sama dengan min 1, berarti min x pangkat 3. Kemudian yang ini, min 5x kuadrat ditambah 2x kuadrat. Itu berarti min 3x kuadrat ditambah 6. Nah, inilah dia. Hasil dari Px dikurang Qx itu sama dengan 5x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 6. Oke. Yang terakhir dia kita kalikan, yaitu Px dikali Qx.
Nah, kita masukkan dulu yang pertama, PX-nya tadi ada 5X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah 6. Nah, ini kita kalikan ke 4X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat. Nah, untuk lebih mempermudahnya nih, kita buat aja dia seperti ini. Nih, yang pertama kita kalikan yang 5X pangkat 4. Nah, ini kita kalikan ke QX-nya. Si QX-nya tadi kan, QX-nya tadi yaitu 4X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat. Nah, ini ditambah. Kita kalikan yang suku kedua dari si PX yaitu 3X pangkat 3 dikali QX-nya 4X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 5X kuadrat. Oke, kita kalikan lagi ke QX-nya 4X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat. Nah, yang suku terakhir dari PX ada 6, berarti tambah 6 dikalikan ke QX-nya lagi. QX-nya yaitu 4X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat. Oke, langsung aja kita operasikan ya. Ini yang pertama. Ingat sifat eksponen. Kalau dia basisnya sama, ini variabelnya kan sama-sama X. Berarti bisa kita pakai sifat eksponen yang A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Berarti ini yang pertama kita kalikan 5 kali 4 itu 20. X pangkat 4 dikali X pangkat 3 berarti itu sama dengan X pangkat 4 tambah 3 atau X pangkat 7. Nah, berarti ini hasilnya 20 X pangkat 7. Oke, kemudian yang ini 5X pangkat 4 dikali min 2X kuadrat. Berarti 5 dikali min 2 itu dia min 10. Kemudian X pangkat 4 dikali X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 6. Nah, kemudian kita kalikan yang suku kedua dari si PX tadi, yaitu 3X pangkat 3. Nah, 3X pangkat 3 dikali 4X pangkat 6. 3 dikali 4, 12. Kemudian X pangkat 3 dikali X pangkat 3, itu X pangkat 6. Nah, kemudian yang ini, 3X pangkat 3 dikali min 2X kuadrat. Berarti 3 dikali min 2, min 6. X pangkat 3 dikali X pangkat 2, itu sama dengan X pangkat 5. Oke, kita lanjut ke suku ketiga dari si PX, yaitu tadi min 5X kuadrat. Berarti min 5X kuadrat dikali 4X pangkat 3. Min 5 dikali 4 itu min 20. X pangkat 2 dikali X pangkat 3, berarti X pangkat 5. Oke, kita kalikan lagi yang ini. Min 5X kuadrat dikali min 2X kuadrat. Min 5 dikali min 2 itu jadi positif 10. X pangkat 2 dikali X pangkat 2 jadi X pangkat 4. Nah, kita kalikan yang suku terakhir dari si PX ke QX. Yang pertama itu 6 dikali 4, 24. 24X pangkat 3. 6 dikali min 2, min 12 X pangkat 2. Oke. Kayak yang tadi, yang pangkatnya sama kita operasikan. Kalau nggak ada yang berpangkat sama, langsung aja ditulis. Nih, pertama 20X pangkat 7. Yang berpangkat 7 kan di sini cuman ada di satu suku yang pertama ini. Berarti kita tuliskan aja langsung 20X pangkat 7. Nah, kalau dia yang berpangkat 6 ada dua suku, yaitu min 10. Ada min 10 dan 12. Nah, ini kan dia ada min 10 ditambah 12. Berarti dia tambah 2X pangkat 6. Kita cari lagi yang pangkatnya sama. Nah, yang berpangkat 5, dia ada min 6X dan min 20. Oke, kita operasikan. Min 6 dikurang 20 berarti min 26X pangkat 5. Oke, kalau untuk yang berpangkat
Yang berpangkat 4 cuma ada satu suku, berarti langsung aja kita tuliskan. Ditambah 10 X pangkat 4. Nah, yang berpangkat 3 juga dia cuma satu suku, berarti langsung aja tambah 24 X pangkat 3. Nah, ini juga yang berpangkat 2 cuma ada satu suku, yaitu min 12 X pangkat 2. Nah, berarti hasil dari PX dikali QX itu adalah 20X pangkat 7 ditambah 2X pangkat 6 dikurang 26X pangkat 5 ditambah 10X pangkat 4 ditambah 24X pangkat 3 dikurang 12X kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan kita udah belajar pengertian dari polinomial dan juga operasi polinomial. Sekarang kita akan belajar menentukan nilai polinomial dengan dua cara, yaitu dengan cara substitusi dan juga dengan cara skema Horner. Nah, misalnya kita diberikan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak kan. Nah, si anak ini sedang bermain bola basket. Nah, dilemparkannya lah bola ke dalam ring ini. Anggaplah ini ring basket ya. Nah, pada saat si anak ini melemparkan bola, lintasannya itu berbentuk parabola dengan persamaannya itu dibuat persamaan HT sama dengan min 4T kuadrat ditambah 5T ditambah 2. Nah, pada saat si anak melempar bola ke ring ini dengan T itu maksudnya waktu, dengan T sama dengan 1. Nah, si H ini artinya dia ketinggian bola ini. Ketinggian bola pada saat T sama dengan 1. Nah, kita disuruh mencari berapa ketinggian bola ini pada saat T sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikannya ini, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa pakai dengan dua cara. Dengan dua cara menentukan polinomial. Menentukan polinomial. Yang pertama yaitu dengan cara substitusi. Ini kan udah sering kita jumpai nih. Menyelesaikan persamaan dengan cara substitusi. Nah, kalau dengan cara substitusi langsung aja kita masukkan dulu persamaannya. Tadi kan ada HT sama dengan min 4T kuadrat ditambah 5T ditambah 2. Kemudian kita disuruh mencari berapa ketinggiannya dengan T sama dengan 1. Berarti kita cari H1. H1 sama dengan, langsung aja kita substitusi. Substitusi itu kan artinya gantikan. Berarti kita gantikan nilai si T dengan 1. Berarti jadi min 4 dikali 1 kuadrat ditambah 5 dikali 1 ditambah 2. Nah, 1 kuadrat itu kan 1. Berarti 1 dikali min 4 itu sama dengan min 4. Tambah 5 dikali 1, 5 ditambah 2. Oke, dioperasikan min 4 tambah 5 itu dia 1. 1 tambah 2, 3. Berarti jadi nilai dari H1 itu adalah sama dengan 3. Atau ketinggian bola ini pada saat T sama dengan 1 itu sama dengan 3 meter. Itu dia. Oke, kalau substitusi ini kan udah sering kita jumpai, jadi nggak usah dibahas terlalu dalam. Kita masuklah ke cara yang kedua, yaitu dengan cara skema Horner. Skema Horner. Nah, untuk mempelajari ini misalkan diketahui fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Nah, kemudian kita disuruh mencari nilai fx. Kita disuruh mencari fx untuk x sama dengan k.
Nah, kita disuruh mencari nilai fx untuk x sama dengan k. Nah, caranya ini yaitu sebagai berikut. Boleh kita selesaikan sama-sama ya, kita perhatikan sama-sama biar ngerti. Nah, caranya itu pertama kita buat dulu garis seperti ini. Buat garis. Kemudian koefisien-koefisien dari setiap suku ini, dari setiap suku di polinomialnya yang dari ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx. Nah, juga konstantannya ini kita pindahkan ke sini. Ini kan x pangkat 3 itu koefisiennya ada a. Kemudian yang bx kuadrat koefisiennya b. Cx koefisiennya c. Kemudian konstanta d. Itu kita pindahkan ke sini. Ada a. Kemudian b. C. Dan juga d. Nah, kalau ini kan ini tadi untuk mencari nilai fx dengan x sama dengan k. Si k itu kita buat di sini, di luar garis itu dia. Nah, untuk caranya dengan skema Horner yang pertama, A ini koefisien dari variabel dengan pangkat tertinggi, ini kan kita tulis paling depan. Nah, ini langsung aja diturunkan A. Nah, kemudian ini kita kalikan ke K. Si A ini kita kalikan ke si K. A dikali K. Yaitu sama dengan AK. Kita tulis di bawah B. BAK. Kemudian ini kita operasikan. Nah, ini dijumlahkan dia. Nah, ini berarti B ditambah AK, yaitu AK ditambah B. Kemudian ini kita kalikan lagi ke si K. AK tambah B dikali K, berarti sama dengan AK kuadrat ditambah BK. Kita tulis di bawah C. Kemudian ini kita jumlahkan C ditambah AK kuadrat ditambah BK, berarti sama dengan AK kuadrat ditambah BK ditambah C. Kemudian yang ini kita kalikan lagi ke si K, berarti sama dengan AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK. Nah, kemudian si D dengan AK pangkat 3 tambah BK dan seterusnya ini kita jumlahkan lagi. Berarti jadi AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK ditambah D. Nah, inilah dia nilai dari si FK tadi. Nilai Fx untuk X sama dengan K. Berarti inilah dia nilai dari FK. Hasilnya yaitu AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK ditambah D. Oke, tuh. Untuk lebih pahamnya kita coba ilustrasi yang ini tadi, yang si seorang anak sedang bermain bola basket itu, kita selesaikan dengan skema Horner. Ya, kita kasih contoh. Pertama dia yang ilustrasi tadi kita selesaikan dengan cara Horner ini. Nah, tadi kan di situ diketahui persamaannya tadi, yaitu HT sama dengan min 4T kuadrat ditambah 5T ditambah 2. Kemudian yang ditanya tadi, berapa nilai HT? Nilai dari HT untuk T sama dengan 1. Nah, sama kayak yang ini tadi. Pertama kita buat dulu garis seperti ini. Nah, kemudian koefisien dari setiap variabel di polinom ini kita pindahkan ke dalam ini. Kita lihat yang pertama untuk pangkat tertingginya kan pangkat 2, koefisiennya ada min 4. Kemudian yang berpangkat 1 koefisiennya 5. Kemudian konstantanya ada 2. Nah, tadi kan nilai T-nya sama dengan 1. Itu kita tulis di luar garis ini. Oke, sama kayak yang pertama tadi, yang koefisien variabel berpangkat tertinggi itu, ini kan tulis paling depan, itu langsung kita turunkan, tulis di bawah ini. Itu min 4. Kemudian min 4 ini kita kalikan ke sini. Min 4 dikali 1, berarti min 4. Kita tulis di bawah 5. Kemudian ini kita operasikan, yaitu kita jumlahkan. 5 ditambah 4.
5 ditambah min 4. Berarti 5 ditambah min 4 itu sama dengan 5 dikurang 4. Berarti dia 1. Kemudian 1 dikalikan 1 itu sama dengan 1. Kita tulis di bawah 2. Kemudian ini kita jumlahkan 2 ditambah 1. Nah, inilah dia. Berarti untuk untuk H1 dia sama dengan 3. Atau ketinggian bola pada saat T sama dengan 1 adalah 3 meter. Nah, untuk lebih paham lagi kita kasih satu contoh soal lagi. Diketahui fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah x dikurang 3. Kemudian kita disuruh tentukan nilai F2. Atau ini sama juga artinya tentukan nilai fx untuk x sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikannya ini sama kayak yang sebelumnya tadi. Kita buat dulu bentuknya garis seperti ini. Nah, kemudian koefisien dari setiap variabel di polinomial ini kita buat di dalam garis ini. Kita lihat, yang pangkat tertingginya kan ada pangkat 4, koefisiennya 3. Kita tuliskan ke sini. Kemudian pangkat yang kedua itu tertinggi kedua adalah pangkat 3, koefisiennya min 2. Nah, kemudian kita perhatikan, di sini kan dia setelah dari berpangkat 3 dia langsung ke pangkat 1. Berarti yang berpangkat 2-nya itu dia berarti koefisiennya 0. Nah, di dalam penyelesaian polinomial ini pangkatnya itu harus berurutan. Kalau dia pangkat tertingginya 4, berarti nanti koefisien di dalam skema Hornernya ini harus kita buat berurutan mulai dari pangkat 4, 3, 2, 1 sampai ke konstantanya. Nah, di sini karena tidak ada suku yang berpangkat 2, berarti koefisiennya itu kita buat 0. Harus kita tuliskan juga di sini, nggak boleh dilupakan. Oke, berarti setelah itu masuk ke yang berpangkat 1, yaitu koefisiennya ada 1. Kita tuliskan di sini. Kemudian konstantanya min 3. Oke, kemudian yang ditanya tadi tentukan nilai F2, berarti 2-nya kita buat di luar. Nah, koefisien yang pertama ini langsung kita turunkan, kemudian 3 kita kalikan kedua. 3 dikali 2, 6. Kemudian ini kita jumlahkan. Berarti min 2 ditambah 6 itu 4. Kemudian 4 kita kalikan lagi kedua. 4 dikali 2 itu dia 8. Kemudian 0 ditambah 8 itu 8. Nah, 8 ini kita kalikan lagi kedua. 8 dikali 2 itu 16. Kemudian 1 ditambah 16, 17. 17 kita kalikan lagi ke 2, yaitu 34. Nah, ini min 3 ditambah 34, atau sama juga 34 dikurang 3, yaitu hasilnya 31. Berarti jadi nilai F2 nilai fx untuk x sama dengan 2 atau nilai dari F2 itu sama dengan 31. Nah, sampai sini paham kan? Untuk lebih pahamnya lagi nanti bolehlah latihan soal masing-masing di rumah ya. Karena semakin banyak kita latihan soal, artinya semakin mudah kita untuk memahami materi itu. Oke, kita lanjut lagi ke materi polinom yang selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke pembagian polinomial. Nah, di sini tentang pembagian polinomial itu bisa kita kerjakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara bersusun atau kayak pembagian biasa, yang kedua dengan skema Horner, dan yang ketiga dengan Horner-Kino. Pertama kita bahas dulu yang cara bersusun. Nah, kalau cara bersusun ini sama aja kayak pembagian pada umumnya. Nah, biar lebih paham kita langsung ke contoh soalnya aja. Misalnya, kita disuruh tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dua x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurang 5x tambah 1 oleh x tambah 3. Nah,
Langsung aja kita selesaikan. Nah, pertama kita lihat dulu dari soal ini. Soalnya kan tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 5x tambah 1 oleh x tambah 3. Berarti yang ini dia 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat dikurang 5x tambah 1. Itu merupakan polinomial yang akan dibagi dan pembaginya adalah x tambah 3. Nah, untuk menyelesaikannya kita buat aja pembagian bersusun kayak cara membagi yang kita pelajari waktu SD. Nah, gini, kita buat dulu garisnya. Yang akan dibagi polinomnya kita buat di dalam garis ini, yaitu 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1. Nah, pembaginya kita buat di luar, yaitu tadi x tambah 3. Nah, untuk membagikannya ini, yang kita bagikan itu pertama koefisien dari setiap variabel. Nah, kayak ini. Yang pangkat tertingginya itu kan x pangkat 3 yang paling depan ini. Nah, itu yang kita bagikan ke x tambah 3. Nah, tapi yang pertama kita bagikan itu, yang harus kita perhatikan itu, yang dibagikan adalah koefisien dari variabel itu. Koefisiennya, yaitu ini kan 2x pangkat 3. Nah, ini kita bagikan ke x. Nah, langsung aja kita bagikan 2x pangkat 3 dibagikan ke x. Nah, kita ingat sifat eksponen di mana A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, kalau dibagi dia pangkatnya dikurang, sedangkan kalau dikali dia pangkatnya dijumlah. Nah, berarti kalau ini 2x pangkat 3 dibagi x itu sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 1. Berarti jadi 2x pangkat 2. Nah, setelah itu kita kalikan 2x pangkat 2 ke pembaginya ini. Berarti 2x pangkat 2 dikali x itu jadi 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikali 3 itu 6x pangkat 2. Nah, kemudian ini kita kurangkan. 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 habis. Kemudian 7x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2 itu sama dengan x pangkat 2. Kemudian ini kita turunkan, kurang 5x tambah 1. Kemudian kita bagikan lagi nih. X pangkat 2 ke sini. Berarti x pangkat 2 dibagi x itu hasilnya adalah x. Kita kalikan lagi x ke x tambah 3. Berarti hasilnya x dikali x itu x kuadrat. Kemudian x dikali 3 itu 3x. Nah, ini kita kurangkan. X kuadrat dikurang x kuadrat habis. Kemudian min 5x dikurang 3x. Berarti jadi min 8x. Kemudian ditambah 1. Nah, si min 8x ini kan masih bisa kita bagikan ke x. Min 8x dibagi x berarti itu min 8. Kemudian kita kalikan lagi min 8 ke x tambah 3. Berarti min 8 dikali x min 8x. Kemudian min 8 dikali 3 itu min 24. Nah, ini kita kurangkan lagi. Min 8x dikurang min 8x itu dia berarti jadi min 8 ditambah 8x. Berarti habis. Kemudian yang ini 1 dikurang min 24 berarti jadi 1 ditambah 24 berarti dia 25. Nah, dari sini si 25 yang ini merupakan sisa pembagian. Nah, kalau yang ini yang 2x kuadrat ditambah x dikurang 8 ini merupakan hasil bagi. Nah, berarti dari soal ini tadi kan disuruh tentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Berarti ini dia. Jadi hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurang 5x tambah 1 oleh x tambah 3 adalah, nah hasil baginya tadi kan yang ini 2x kuadrat tambah x dikurang 8 adalah 2x kuadrat tambah x dikurang 8. Dan
sisanya adalah 25. Adalah 25. Nah, dari sini bisa kita perhatikan. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya dikasih 9 dibagi 2. 9 dibagi 2 itu kan 4. Sisanya 1. Dari sini bisa kita temukan formula, yaitu 9 itu merupakan 2 dikali 4 ditambah 1. Nah, ini artinya apa? Berarti suatu bilangan itu merupakan merupakan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, begitu juga dengan polinomial. Tadi kan dia polinomialnya 2x pangkat 3. Tadi polinomialnya 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1. Nah, ini akan sama dengan pembagi, yaitu x tambah 3 dikali hasil baginya tadi, yaitu 2x kuadrat ditambah x dikurang 8 ditambah sisa pembagiannya, yaitu 25. Nah, di mana tadi? Yang ini tadi merupakan yang dibagi, polinomial yang dibagi. Nah, kalau ini merupakan pembagi, sedangkan yang ini hasil bagi, dan yang ini adalah sisanya, sisa pembagian. Nah, bentuknya ini yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Itu secara umum bisa kita tuliskan menjadi, ini secara umum dapat ditulis ini ya, fx sama dengan px dikali hx ditambah s, dengan fx itu merupakan polinomial yang dibagi dan px itu merupakan pembagi Nah, si HX itu dia merupakan hasil bagi dan si SX adalah sisa pembagian. Nah, ini dia bentuk umum dari polinomial, yaitu fx sama dengan px dikali hx ditambah s. Oke, inilah dia untuk pembagian polinomial dengan cara yang pertama, yaitu cara bersusun. Selanjutnya kita masuk ke pembagian polinomial dengan cara yang kedua, yaitu cara Horner. Nah, untuk pembagian dengan skema Horner yang pertama adalah pembagian polinomial oleh X tambah K. Pembagian polinomial oleh X ditambah K. Nah, untuk lebih memahaminya langsung aja kita kasih contohnya. Contoh, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1 oleh
X tambah 3. Nah, ini soalnya sama kayak yang di cara bersusun tadi, cuman kita mau lihat apakah hasilnya akan sama dengan cara bersusun dan juga dengan cara Horner. Oke, langsung aja kita selesaikan ya. Nah, yang pertama kita cari dulu pembuat 0 dari pembaginya. Pembaginya kan tadi X tambah 3. Nah, kita cari pembuat 0-nya nih. Kita buat X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 3. Nah, setelah dapat pembuat 0-nya, langsung aja kita gambar skema Hornernya. Kita buat dulu garis seperti ini. Kemudian koefisien dari setiap polinomialnya ini kita pindahkan. Ada 2, 7, min 5, dan 1. 2, 7, min 5, dan 1. Nah, pembuat 0-nya ini kita buat di luar garis ini. Nah, sama kayak yang tadi, 2-nya langsung diturunkan. Kemudian 2 kita kalikan ke min 3. 2 dikali min 3 itu adalah minus 6. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. 7 ditambah minus 6 adalah 1. 1 dikalikan ke minus 3 itu sama dengan min 3. Kemudian min 5 ditambah min 3 adalah min 8. Kemudian min 8 kita kalikan ke min 3 adalah positif 24. Nah, kemudian ini jumlahkan 1 ditambah 24 itu sama dengan 25. Nah, si 25 ini dia merupakan sisa pembagian. Nah, hasil baginya itu adalah yang ini. 3 ini. 3 ini merupakan koefisien dari hasil baginya. Yang min 8 ini merupakan konstanta. 1 merupakan koefisien dari X, dan 2 merupakan koefisien dari X kuadrat. Nah, berarti hasil bagi dari polinomial tadi adalah 2X kuadrat ditambah X dikurang 8. Nah, sama kayak cara bersusun tadi kan hasilnya didapat 2X kuadrat tambah X dikurang 8. Dan sisanya itu, sisa pembagian dari polinomial itu adalah 25. Oke, kita lanjutkan ke pembagian yang kedua, yaitu pembagian polinomial oleh AX tambah B. Nah, di sini yang membedakan itu cuma di hasil baginya. Yang membedakan dengan yang sebelumnya ini yang pembagian oleh X tambah K itu. Bedanya adalah di hasil baginya. Nanti di hasil baginya ini si HX itu kita bagikan dengan koefisien pembaginya. Pembaginya kan AX tambah B. Nah, kita bagikan nanti ke koefisien pembaginya itu kan koefisien dari variabel X-nya adalah A. Oke, langsung aja kita buat contohnya ya. Contoh. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dua X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat dikurang 5X tambah 1 oleh 2X dikurang 3. Nah, sama kayak tadi kita selesaikan. Langkah pertamanya adalah kita cari pembuat 0 dari si pembaginya. Pembaginya kan 2X dikurang 3. Nah, untuk mencari pembuat 0-nya kita buat menjadi 2X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 3 dan X sama dengan 3/2. Nah, setelah ini langsung kita buat skema Hornernya, kita gambar. Oke, si pembaginya ini kita buat di luar gambar skema ini. Kemudian koefisien dari setiap polinomnya kita masukkan ke garis ini. Itu tadi ada 2, 7, min 5, dan 1. Oke, yang 2 ini langsung diturunkan. Kemudian 2 kita kalikan ke 3/2, yaitu hasilnya 3.
kemudian 7 ditambah 3, 10. 10 dikalikan ke 3/2, itu hasilnya adalah 15. Kemudian min 5 ditambah 15 itu sama dengan 10. Kemudian 10 kita kalikan lagi ke 3/2, hasilnya adalah 15. Oke, 1 ditambah 15 itu 16. Nah, di sini sisa pembagiannya itu adalah 16. Ini merupakan sisa pembagian. Yang 3 ini 2, 10, dan 10 ini merupakan koefisien hasil bagi. Nah, tapi harus kita ingat, tadi kan yang membedakan di polinomial yang kedua ini, hasil baginya itu dibagikan dengan koefisien si pembaginya, koefisien A. Nah, di sini kan A-nya adalah 2x, koefisiennya 2, berarti hasilnya ini kita bagikan ke 2. Nah, seperti ini dia jadinya. Hasil baginya yaitu 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 10 dibagikan dengan 2. Sehingga hasil baginya sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 5. Nah, inilah dia hasil baginya. Dan sisanya itu, sisa pembagian polinomnya adalah 16. Nah, yang membedakan ini dengan yang pertama tadi itu cuma di hasil baginya aja. Oke. Kita lanjutkan ke pembagian polinomial. Pembagian polinomial oleh ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, ini kan dia bentuk umum dari persamaan kuadrat. Syaratnya di sini adalah persamaan kuadratnya ini itu harus bisa difaktorkan sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan cara skema Horner ini. Nah, nanti di sini hasil baginya yaitu H2X dibagikan dengan koefisien pembaginya. Kemudian untuk sisanya formulanya adalah S2X ditambah S1 dikurang S2 dikali K1. Nah, S2 di sini maksudnya adalah sisa yang kedua, S1 itu sisa yang pertama, dan K1 itu adalah pembuat nol yang pertama. Oke, biar lebih paham langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Contoh, tentukan hasil bagi, dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 2x tambah 1 oleh x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Nah, langsung kita selesaikan. Yang pertama kita lakukan di sini adalah pembaginya ini kita faktorkan terlebih dahulu. X kuadrat dikurang 5x tambah 6. Itu kan kalau difaktorkan menjadi x dikurang 2 dikali x dikurang 3. Nah, ini kan kalau dicari pembuat nolnya, x dikurang 2. X kurang 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 2. Nah, itu kita sebut menjadi K1. Berarti K1-nya sama dengan 2. Nah, yang kedua ini yang x kurang 3 kan, x kurang 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3 itu menjadi K2. K2 itu berarti sama dengan 3. Nah, kalau udah dapat pembuat nolnya ada K1 dan K2, langsung aja kita masuk ke bentuk Hornernya. Kita gambarkan skema Hornernya. Nah, yang K1 yang pertama itu adalah 2. Oke, untuk koefisien polinomialnya langsung aja kita masukkan, ada 2, min 3, kemudian 4, min 2, dan 1. Kita tulis ke sini 2, min 3, 4, min 2, dan 1. Oke, nanti ini dijumlahkan. Langsung aja 2 ini diturunkan. Kemudian 2 dikalikan 2, 4.
Min 3 ditambah 4 itu 1. Kemudian 1 dikali 2, 2. 4 ditambah 2 itu 6. 6 dikali 2 itu dia 12. Kemudian min 2 ditambah 12 itu 10. Kemudian 10 dikali 2 itu 20. 1 ditambah 20 itu sama dengan 21. Nah, 21 ini merupakan sisa pembagian yang pertama atau S1. Oke, setelah itu kita lanjut lagi langkah Hornernya. Kita masukkan pembuat nol yang kedua atau K2, yaitu tadi 3. Oke, kita gambar skema Hornernya, kemudian kita tuliskan pembuat nolnya yang kedua, yaitu 3 di sini. Kita kerjakan, 2 diturunkan, 2 dikalikan 3, 6. 1 ditambah 6 itu 7. Kemudian 7 dikali 3, 21. 6 ditambah 21 itu 27. 27 kita kalikan ke 3, yaitu 81. Oke, berarti 10 ditambah 81 itu sama dengan 91. Nah, di sini 91 ini merupakan sisa pembagian yang kedua atau S2. Dan 27 dan 27 ini merupakan koefisien dari hasil baginya. Tapi perlu kita ingat bahwa hasil baginya itu harus dibagikan dengan koefisien pembaginya. Nah, kita perhatikan. Di sini kan koefisien pembaginya itu yaitu X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Di sini kan koefisien dari si A-nya ini itu 1. Berarti tidak perlu kita bagikan lagi. Tidak ada masalah. Langsung aja kita tuliskan hasil baginya. Yaitu hasil bagi dari polinomialnya adalah 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 27. Nah, untuk sisa pembagiannya kita ikuti formula yang tadi, yaitu S2X. S2-nya ada berapa? Yaitu 91. Berarti 91X ditambah S1-nya yaitu 21 dikurang S2-nya tadi berapa? 91 dikalikan K1. K1-nya tadi berapa? K1-nya adalah 2. Nah, ini langsung aja kita sederhanakan. Berarti menjadi 91X dikurang 161. Inilah dia sisa pembagian dari polinomial 2X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 dibagi oleh X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Nah, yang jadi masalah ataupun yang menjadi kelemahan dari cara Horner ini adalah apabila bentuk persamaannya ini tidak bisa difaktorkan, itu dia nggak bisa kita kerjakan dengan cara Horner. Nah, kalau kita temukan masalah yang seperti ini, berarti ini akan kita selesaikan dengan cara Horner-Kino. Nah, selanjutnya untuk yang Horner-Kino. Misalkan ada sebuah polinomial. Misal ada suatu polinomial fx yaitu px pangkat 4 ditambah qx pangkat 3 ditambah rx pangkat 2 ditambah sx ditambah t. Nah, ini dibagi oleh px, di mana px-nya itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ini untuk pembaginya ini yang ax kuadrat tambah bx tambah c, ini nanti dia tidak perlu kita faktorkan. Ini untuk berlaku untuk persamaan pembagi yang tidak bisa difaktorkan. Tapi yang apabila si pembaginya ini dapat difaktorkan, bisa juga kita selesaikan dengan cara Horner-Kino. Nah, artinya ini berlaku untuk semua bentuk persamaan, baik yang dapat difaktorkan maupun yang tidak dapat difaktorkan. Nah, langkah pertamanya itu adalah kita tentukan dulu nilai K1 dan K2-nya. Nah, untuk nilai K1-nya itu kita cari dengan min C per A. Nah, C-nya itu adalah ini dibagikan dengan A. Dan untuk K2-nya
Kita cari dengan cara min B per A. B adalah ini dan A adalah ini. Nah, untuk selanjutnya kita ikuti pola Horner-Kinonya. Kita ikuti pola Horner-Kino. Nah, polanya itu seperti ini. Pertama kita gambar dulu garisnya. Kita gambar garis seperti pola Horner yang tadi. Kemudian kita tuliskan koefisien dari polinomialnya, yaitu ada P, Q, R, S, dan T. Kita tulis di dalam ini P, Q, R, S, dan T. Nah, untuk yang koefisien S dan T ini kita kasih batas di sini. Kemudian untuk K1 dan K2-nya kita tuliskan di sini. Nah, nanti yang sebelah sini itu akan menjadi koefisien sisa, dan yang sebelah sini, sebelah kiri itu akan menjadi koefisien hasil bagi. Biar lebih paham, kita perhatikan pola ini ya. Pertama kita tandai dulu bagian-bagian yang nantinya dia akan kosong. Nih, ini di bawah ini kosong, kemudian di sini, dan di sini. Nah, kemudian yang pertama ini langsung diturunkan P. Di sini P kita kalikan dengan K2. Kita tuliskan di sini P K2. Nah, kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan Q ditambah PK2. Kita misalkan hasilnya itu adalah H1. Kemudian H1 ini kita kalikan ke H1 kita kalikan ke K2. Tulis di sini H1 dikali K2. Nah, untuk yang di atasnya ini yaitu P kita kalikan dengan K1. PK1. Nah, sehingga polanya itu dia membentuk diagonal seperti ini. Ini untuk yang, nah kemudian ini kita lanjutkan lagi. Di sini H1 kita kalikan dengan K1, kita tuliskan di sini H1 K1. Nah, kan polanya juga sama, membentuk diagonal. Nah, kemudian yang ini kita jumlahkan R ditambah PK1 ditambah H1K2. Kita misalkan hasilnya ini adalah H2. Kemudian H2 kita kalikan dengan K2. Kita tuliskan di sini H2 K2. Kemudian yang di sini adalah H2 kita kalikan dengan K1. Kita tulis di sini H2 K1. Nah, kemudian kita jumlahkan S ditambah HK1 ditambah HK2. Kita misalkan hasilnya itu adalah H3. Kemudian T ditambah H2K1, kita misalkan hasilnya adalah H4. Nah, untuk H3 dan H4 ini merupakan koefisien sisa pembagian. Nah, kemudian untuk yang P, H1 dan H2 itu merupakan koefisien hasil bagi dari polinomial itu. Oke, untuk lebih memahaminya, kita selesaikan seperti contoh soal yang tadi, yang sebelumnya itu, yang pakai cara Horner yang bisa difaktorkan tadi. Tadi kan soalnya tentukan hasil bagi polinomial tentukan hasil bagi dan sisa pembagiannya. Dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1 oleh x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Oke, kita selesaikan. Nah, harus kita ingat, langkah pertamanya adalah kita cari nilai K1 dan K2, pembuat nolnya. Kita cari dulu nilai K1-nya.
K1-nya yaitu tadi dengan cara min C per A. Nah, di sini kan C-nya 6, berarti min 6 per 1. Itu sama dengan minus 6. Dan K2-nya yaitu dengan min B per A. Di sini min B berarti min 5, berarti jadi positif 5 per A-nya adalah 1, berarti K2-nya sama dengan 5. Nah, setelah ini kita gambar pola Horner-Kinonya. Kita buat pola Horner-Kinonya. Nah, koefisien dari setiap polinomialnya itu kita buat di dalam ini. Tadi kan ada 2, min 3, 4, min 2, dan 1. Kita tuliskan di sini 2, min 3, 4, min 2, dan 1. Nah, sini kita buat batasnya. Kemudian pembuat nolnya kita buat di sini. K1-nya di atas, kemudian K2-nya di bawah. Oke, kita tandai dulu bagian-bagian yang kosong ya, ini. Oke, setelah itu langsung saja kita operasikan. Pertama 2 dulu diturunkan. Kemudian 2 dikalikan ke 5. Itu sama dengan 10. Selanjutnya 2 dikalikan ke minus 6, yaitu min 12. Kita buatkan di sini sehingga dia membentuk diagonal. Seperti pola yang ini tadi, P, PK2, dan PK1. Nih, seperti ini bentuknya. Nah, kemudian kita jumlahkan min 3 ditambah 10, yaitu 7. Nah, si 7 ini kita kalikan ke 5. 7 dikali 5 yaitu sama dengan 35. Kita tuliskan di bawah min 12 ini, 35. Kemudian 7 dikali min 6 kita tuliskan di bawah si min 2 ini, yaitu 7 dikali min 6 adalah min 42. Nah, ini pun kan dia membentuk diagonal. Oke, ini kemudian kita jumlahkan. 4 ditambah min 12 adalah min 8. Min 8 ditambah 35 yaitu sama dengan 27. Kemudian 27 kita kalikan dengan 5 yaitu 135. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita kalikan lagi. 27 kalikan ke min 6 atau K1-nya yaitu 27 dikali min 6 adalah min 162. Min 162 kita tuliskan di bawah satu ini. Kemudian ini kita operasikan. Min 2 ditambah min 42 adalah min 46. Min 46 ditambah 135 yaitu 91. Kemudian yang ini 1 ditambah min 162 adalah min 161. Oke, kita ingat tadi. Untuk yang di sebelah kanan ini itu adalah koefisien sisa. Koefisien sisa, dan ini adalah koefisien hasil baginya. Oke, berarti hasil baginya adalah nih 2x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 27. Dan sisanya adalah ini 91x dikurang 161. 91x dikurang 161. Nah, hasilnya ini, hasil bagi dan sisanya ini sama seperti cara yang kita buat dengan Horner sebelumnya. Oke, demikian dulu materi kita untuk pertemuan ini, yaitu tentang polinomial ataupun suku banyak. Terima kasih adik-adik, selamat pagi.